Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat memacu pagi. Ini MK yang kedua, tadi MK yang pertama. Hari ini kita bertemu kembali, alhamdulillah, dalam mata kuliah metodologi studi Islam, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Karena minggu yang lalu ada UTS, maka tugas-tugasnya hari ini sudah dikumpulkan semua. Karena setelah pembelajaran hari ini, minggu depan kita sudah mulai persentase per kelompok. Teman-teman sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ian sama Misri ya, saudara Misri sama saudara Ian. Ada yang tahu kemana mereka? Izin. Ya, mudah-mudahan ada yang sakit, mudah-mudahan yang izin, yang sakit kita nanti minggu depan bisa ketemu lagi dan kita doakan mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh dan yang berhalangan bisa kembali lagi. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sumber utama ajaran Islam. Jadi MK kita ada salah satu CPR-nya, yaitu sumber primer dan sekunder ajaran Islam. Subnya sekarang adalah sumber primer, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Jadi sumber ajaran Islam itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Nah, untuk yang primer itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Untuk yang primer, silakan yang bisa jawab. Sumber ajaran Islam, sumber utama ajaran Islam. Apa saja? Oke, saudara Ian. Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, hari ini kita akan belajar di sumber yang pertama, primer, yaitu tentang Al-Quran. Ada berapa nama Al-Quran? Banyak. Berapa? Ada banyak, bukan 4. Ya, ada Al-Huda, Al-Kitab, Al-Zikru, Asy-Syifa dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari hari ini hanya pada Al-Huda, Al-Furqan dan Asy-Syifa. Ya. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Huda. Di antaranya adalah ada Al-Isra ayat 9, ada Al-Baqarah 186. Siapa yang bisa bacakan salah satunya, baik Al-Isra 9 atau Al-Baqarah 189? Tadi Ibu coba bacakan Al-Isra ayat 9. Yang lain siapkan yang laki-laki untuk baca Al-Baqarah ayat 186-nya. Enggak Ibu dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ya, sekarang bacakan Al-Baqarah ayat 186-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya,
Sadaqallahul-Azim. Jadi ada dua ayat tadi. Ayatnya kalau di Al-Isra ayat 9 itu jelas bahwa di situ ada kalimat al-hudaya yahdi. Kalau di Al-Baqarah 86 ada kalimat Yarsulun. Jadi maknanya sama-sama bahwa Al-Quran itu memberikan Petunjuk. Kayak sekarang bagaimana implementasi atau aplikasi daripada Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa silakan angkat tangan. Oke, silakan. Seperti dalam petunjuk itu ada seseorang yang merasa kebingungan. Di Al-Quran itu penjelasan ibadah ada, terus petunjuk dalam hubungan sosial, terus juga dalam mengelola diri kita sendiri. Oke, jadi ada yang mau bisa tambahkan tadi bahwa katanya Al-Quran itu kalau kita lagi galau, bahasa kita lagi bingung, kemudian di Quran itu ada macam nasihat-nasihat. Begitu juga kalau kita lagi nggak ada uang, ada Quran nasihatnya supaya gimana supaya kalau kita nggak punya uang. Ya ada nasihatnya. Ada yang lain bisa menambahkan bahwa Al-Quran itu sebagai al-huda. Ayo, Yogo, gimana pendapat Yogo Al-Quran itu sebagai al-huda, sebagai petunjuk umat Islam? Ada Pak. Bagaimana? Coba. Memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran, memperhatikan aturan moral dan etika. Oke, jadi gitu ya. Jadi Al-Quran itu sebagai al-huda, kita bisa memperdalam ilmu-ilmu tentang Al-Quran, memperdalam ilmu-ilmu tentang agama. Baik saudara-saudara sekalian, itu pertemuan kita kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada siang hari ini? Yang bisa silakan angkat tangan. Atau Zara, boleh? Jadi kesimpulan kita hari ini, dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, mendapatkan petunjuk yang jelas, membedakan kebenaran dari kebatilan, serta merasakan rahmat dan menyembuhkan dari Allah jika Anda memerlukan lebih banyak contoh dan penjelasan. Oke, jadi itu tadi kesimpulan kita pada siang hari ini daripada Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai Al-Furqan, Al-Quran sebagai Al-Shifa, penyembuh. Jadi kalau penyakitnya baik penyakit psikis, penyakitnya pokoknya lagi pening, lagi mumet, lagi gundah gulana, lagi galau kalau zaman sekarang maka penenangnya adalah Al-Quran. Ada juga pengobat Al-Quran itu kan bukan hanya psikis saja, ada sakit fisik. Ada yang ada hadis yang ketika kita sedang panas bacakan surat Al-Fatihah, seperti itu kan, itu sebagai al-shifa. Tetapi kita juga harus percaya pada dunia modern, medis modern. Nah, itu jadi satu sumber primer utama adalah Al-Quran. Itu baik dia sebagai al-huda, baik dia sebagai al-furqan. Kalau al-furqan itu bisa membedakan, kita ini bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Nah, Kementerian Agama kita ini sudah mencanangkan tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu tentang moderasi beragama. Nah, di Al-Quran sendiri sudah ada sebenarnya penerapan tentang Al-Furqan, bisa membedakan antara mana yang akidah, mana yang muamalah. Jadi kalau seandainya berkaitan dengan akidah, maka kita sebutkan itu lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau berkaitan dengan muamalah, itu semuanya adalah saudara kita.
Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan pada perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terakhir sebagai tugas nanti silakan di rumah baca ayat-ayat itu kemudian tulis dalam sebuah portofolio sebagai tugas perkuliahan maupun perkuliahan pada siang hari ini. Oke, beri aplaus kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.